Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Paulinho Moselin dipulangkan ke Brazil usai cederai oleh Romeni. Pelatih Oxford United kecewa pemainnya cedera akibat Piala Presiden 2025. Persija sulit cari sponsor, targetkan 70 miliar rupiah. Persija pastikan hanya rekrut satu pemain diaspora di musim 2025-2026. Paulinho Moselin dipulangkan ke Brazil usai cederai oleh Romeni. Salah satu pemain asing milik Arema FC, Paulinho Moselin, kabarnya akan segera dipulangkan ke negara asalnya, Brazil, usai menerima sanksi larangan bermain di Superliga Indonesia. Keputusan ini diambil setelah dirinya terbukti melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan striker timnas Indonesia oleh Romeni mengalami cedera serius hingga masuk ke ruang operasi. Insiden tersebut terjadi pada saat laga panas antara Arema FC melawan Oxford United dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Aksi yang dilakukan oleh Paulinho kepada Romeni memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk supporter Garuda dan masyarakat Indonesia. Mereka mengaku kecewa dengan permainan kasar Paulinho kepada Romeni, sehingga menyebabkan cedera serius pada kakinya. Padahal timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa Romeni untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia putaran keempat yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2025 mendatang. Akibat pelanggaran itu, penyerang berusia 31 tahun itu pun dikabari akan dijatuhi hukuman berupa larangan bermain di Superliga Indonesia hingga akhir musim 2025-2026. Tak hanya itu, klub Arema FC juga didesak harus memutus kontrak Paulinho Moselin lebih awal. Keputusan ini dibuat atas dasar adanya permintaan dari para netizen Indonesia yang merasa tak terima jika Romeni yang merupakan aset penting bagi timnas Indonesia harus cedera dan karirnya sebagai pesepak bola profesional dapat terancam. Selain itu, Paulinho juga didesak agar segera pulang untuk kembali ke negara asalnya, Brazil, guna melanjutkan karirnya di tanah kelahiran. Kepergian Paulinho dari Superliga Indonesia akan menandai akhir yang kurang baik dari karir singkatnya di Indonesia. Sementara itu, publik berharap Romeni bisa segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang akan datang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Oxford United kecewa pemainnya cedera akibat Piala Presiden 2025. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, menyampaikan rasa kekecewaannya karena beberapa pemain utamanya mengalami cedera usai mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Setidaknya ada 4-5 pemain. Menurutnya, turnamen Piala Presiden membawa mimpi buruk baginya, apalagi setelah kalah melawan Port FC dan gagal meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Buntut dari itu, kini pelatih Oxford United, Gary Rowett, harus menerima konsekuensi tersebut. Kami memiliki 4 atau 5 cedera dari turnamen ini. Kelihatannya cedera yang agak buruk, jadi ini bukan salah satu hal yang memuaskan. Untuk kami, kehilangan pemain seperti Ole. Saya yakin untuk tim nasional pun merasakan hal yang sama. Kami belum tahu berapa lama ia akan absen, kata Gary Rowett. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persija sulit cari sponsor, targetkan 70 miliar rupiah. Salah satu tim Superliga, Persija Jakarta, kini tengah mencari beberapa sponsor untuk mendukung timnya dalam mengarungi kompetisi Superliga di musim 2025-2026. Setidaknya, tim Macan Kemayoran akan menargetkan dana sponsor sebesar 70 miliar rupiah. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, merasa yakin bahwa proyeksi tersebut akan tercapai. Diketahui setidaknya ada 14 sponsor yang akan menjadi targetnya dan logonya akan disematkan di jersey skuad Macan Kemayoran. Target total sponsor 70 miliar, itu yang tersedia cuma 14 sponsor.
Jadi nanti tinggal hitung saja sisanya. Beberapa target kita yang harus kita kejar. Kalau kita dapat itu masih ideal. Kalau tidak, ya kita berjibaku untuk nanti di stadion dari penjualan tiket, kata Prapanca. Buntut dari itu, para penggemar sepak bola tanah air pun langsung memberikan komentarnya. Tak sedikit dari mereka memberikan sindiran kepada Persija karena dinilai tak memiliki anggaran yang kuat untuk sekelas Persija yang merupakan salah satu tim terbesar di Superliga Indonesia. Salah satu sponsornya yaitu PT LIB. Sponsor nyari tim silang, tim nyari sponsor centang, miskin FC. Harusnya bukan mencari, tapi dicari. Orang sibuk nyari pemain, lah ini masih nyibuk nyari uang. Kelihatan kayak maksa banget beli Jordi Amat G. Udah ada nih ciri-ciri tim nunggak. Komentar beberapa dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Stefano Lillipali resmi gabung ke Dewa United. Stefano Lillipali akhirnya resmi bergabung ke Dewa United untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2005-2026. Kehadiran mantan pemain Borneo itu membuat lini serang Dewa United semakin menakutkan. Sebagai informasi, Lillipali dikenal sebagai gelandang serang yang kreatif, memiliki visi permainan tajam dan mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Dengan pengalamannya di kompetisi Indonesia dan penampilan apiknya di timnas, Lillipali diyakini akan menjadi kunci permainan Dewa United. Kehadiran striker berusia 35 tahun itu juga diyakini dapat menambah kekuatan skuad yang sebelumnya sudah dihuni oleh beberapa pemain bintang. Kombinasi antara pemain muda dan senior di Dewa United kini terlihat semakin solid. Para supporter pun menyambut antusias transfer pemain keturunan Belanda tersebut dan merasa yakin dapat membawa tim berjuluk Banten Warrior tersebut menjadi penantang serius di gelar Liga 1 musim depan. Dengan bergabungnya Lillipali, pelatih Dewa United berharap lini depan timnya akan semakin tajam dan menciptakan banyak gol. Persija pastikan hanya rekrut satu pemain diaspora di musim 2005-2006. Direktur Persija Muhammad Prapanca memastikan bahwa tim Macan Kemayoran hanya mendatangkan satu pemain diaspora, yakni Jordi Amat. Sebelumnya, Ketua Umum supporter Jakmania Diki Sumarno sempat mengatakan bahwa Persija akan mendatangkan dua pemain diaspora yang berposisi di lini depan dan di lini belakang di musim 2005-2006. Kedua pemain diaspora tersebut sempat diisukan dengan nama Jordi Amat dan Rafael Strike. Namun sayang, tim Macan Kemayoran hanya berhasil mendatangkan Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.